Selamat siang. Em, Perkenalkan, nama saya Heni Elvina, NIM 2021-001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan aksiologi perennialisme. Jadi, perennialisme ini memandang masalah dari nilai berdasarkan asas-asas spiritualnya. Sama halnya dengan menerima universal hal yang abadi. Kenapa aksiologi ini dikatakan sebagai hal yang spiritual? Karena dalam hal ini menyangkut hal-hal yang spiritual. Misalnya hal-hal yang spiritual itu bisa seperti kita ini beribadah kepada Tuhan, itu adalah hal yang spiritual. Kita beribadah kepada Tuhan, kita mempercayainya tanpa tahu akan kebenarannya, akan keadaannya, gitu. Contoh lainnya yaitu seperti kita mempercayai adanya orang yang memakai penglaris dalam berjualan. Itu tidak dibuktikan kebenarannya dengan cara ilmiah, tapi orang-orang mempercayai adanya. Aksiologi perennialisme ini mengarah pada tindakan manusia yang baik, yaitu persesuaian rasional pikiran manusia, dan kebaikan yang tertinggi adalah kebaikan yaitu adalah kebaikan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesudah tingkat ini baru kehidupan berpikir rasional ada ataupun terbentuk. Jadi terbentuknya kepikiran rasional itu karena adanya pikiran spiritual itu sendiri. Di antara tokoh-tokoh pendidikan perennialisme antara lain yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Plato berpendapat bahwa manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama nafsu, yang kedua kemauan, dan yang ketiga itu pikiran. Manusia memiliki nafsu, memiliki kemauan yang sangat besar, dan memiliki pikiran. Selanjutnya yaitu aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak atau menyusun kembali tata susunan kebudayaan yang lama menjadi tata susunan kebudayaan yang bercorak modern. Dalam ini dikatakan konstruksionisme ini seperti misalnya menyusun kembali kebudayaan atau hal-hal yang lama itu menjadi tata susunan dengan corak modern atau mengubahnya menjadi lebih modern agar dapat diminati mungkin atau tidak ketinggalan zaman. Ini bukan berarti mengubah tata susunan lama itu bukan mengubah, tapi hanya saja menjadikannya sebagai versi modernnya. Selanjutnya yaitu pandangan antologi. Dengan antologi ini, aliran rekonstruksionisme dapat diterangkan bagaimana hakikatnya, dan aliran ini memandang realita secara universal, menyeluruh, dan di mana-mana. Dan ada salah satu ahli yang bernama Bakri dan menyatakan alam nyata ini mengandung 2 hakikat sebagai asas sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Hakikat materi misalnya materi kayak rumah, uang, dan sebagainya. Hakikat rohani seperti jiwa kita gitu. Pandangan epistemologi. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu. Maksudnya itu kita tidak mungkin memahami realita itu tanpa melalui proses
pengalaman atau hubungan dengan realita itu sendiri melalui penemuan ilmu pengetahuan, karena baik indera maupun rasio kita sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan, dan akal di bawah panca indera menjadi pengetahuan yang sempurna. Sedangkan pandangan aksiologi, menurut Imam Barnadi, aliran rekonstruksionisme ini memandang masalah ini berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu menerima nilai natural yang universal yang abadi. Contohnya, manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan di dalam dirinya, itu bersifat natural. Semua manusia itu memiliki kebaikan dan keburukan, itu natural adanya di dalam diri manusia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Selamat siang.